Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-temannya. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah limit fungsi aljabar. Kita awal mulanya mulai dari trigonometri, kemudian masuk ke turunan. Jadi kemudian saya kelewatan limit. Saya kira materi limitnya cukup mudah untuk masuk ke tingkat menengah sampai sulit, tapi ternyata ada beberapa materi limit yang tidak diajarkan di SMA, tapi kemungkinan muncul di soal seleksi masuk perguruan tinggi. Kita tahu bahwa untuk menentukan limit fungsi aljabar, Anda biasa menggunakan substitusi jika tidak bertemu bentuk tak tentu, artinya 0 per 0. Kemudian jika ketemu bentuk tak tentu atau 0 per 0, Anda melakukan substitusi ataupun perkalian sekawan. Kemudian dari beberapa tugas yang sudah Anda kerjakan, ada beberapa yang juga bisa mengerjakan menggunakan turunan. Jadi salah satu penggunaan turunan adalah dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan syaratnya adalah bentuk tak tentu. Jadi ketika Anda menemui soal limit dan ketika disubstitusi hasilnya adalah 0 per 0, Anda dapat melakukan pemfaktoran, perkalian sekawan, ataupun dengan menggunakan turunan jika Anda tidak bermasalah dengan turunan. Jadi secara umum materi limit fungsi aljabar hanya seperti itu. Cuma nanti untuk tingkat menengah sampai yang sulit pada level ujian masuk perguruan tinggi, ada beberapa analisa yang dipentingkan dibandingkan dengan soal yang diajarkan di sekolah, dalam artian hanya sampai selevel UNBK. Untuk level UNBK, saya ambil misalkan yang nomor 1 dan 2. Jadi untuk yang nomor 1 misalkan limit X menuju 3 dengan fungsinya adalah X kuadrat min 9 per 2X kuadrat min 7X plus 3. Jika Anda masukkan 3 di penyebutnya, ketemunya adalah 18 min 18, hasilnya adalah 0 per 0. Jadi ini adalah bentuk tak tentu. Cara yang dapat Anda gunakan sekali lagi adalah pemfaktoran. Jadi ini yang atas difaktorkan. Yang atas difaktorkan, jadinya adalah X min 3 dan X plus 3. Kemudian yang bagian bawah, dia juga bisa difaktorkan 2X dan X min 3 min 6 min 1 baru dicoret seperti ini, hasilnya adalah limit X menuju 3 untuk fungsinya sekarang menjadi X plus 3 per 2X min 1. Anda substitusi sekarang adalah 6 per 5. Jadi hasilnya adalah 6 per 5. Ketika Anda ketemu bentuk tak tentu, pilihannya adalah substitusi atau perkalian sekawan. Atau jika Anda tidak bermasalah dengan turunan, jadi diturunkan sendiri-sendiri, limit X menuju 3, atasnya diturunkan, X kuadrat min 9, turunannya adalah 2X. Kemudian 2X kuadrat min 7X plus 3, turunannya adalah 4X min 7. Baru kemudian Anda masukkan tiganya, substitusi tiganya, diperoleh nanti juga 6 per 5. Ini adalah soal selevel UNBK, artinya sebatas Anda menghitung nilai limitnya saja, menggunakan pemfaktoran atau menggunakan turunan, karena ini adalah sekali lagi bentuk tak tentu atau 0 per 0. Berikutnya, untuk yang soal nomor 2, ini juga bentuk tak tentu. Saya ambil dari soal UN, karena ketika 2-nya masuk atau 2 disubstitusi nanti diperoleh, bawahnya atau penyebutnya adalah per 0. Kemudian bagian atasnya 4 kuadrat 9, 3 min 3 juga 0 per 0, jadi tak tentu. Jika Anda bermasalah dengan turunan akar, lebih baik Anda kalikan dengan sekawan, jadi nanti bentuknya menjadi akar X kuadrat plus 5
min 3, X kuadrat min 2X. Sekawannya adalah akar X kuadrat plus 5 plus 3, penyebut pembilang sama karena bernilai 1. Baru kita operasikan limit X menuju 2. Yang bagian pembilangnya akan menjadi X kuadrat plus 5 min 9. Bawahnya menjadi suatu perkalian X kuadrat min 2X dikali dengan akar X kuadrat plus 5 tambah 3. Baru kemudian difaktorkan limit X menuju 2. Difaktorkan yang atas ini adalah X kuadrat min 4, berarti memfaktorannya adalah X min 2, X plus 2. Yang bagian bawah difaktorkan berarti X min 2, dikali dengan akar X kuadrat plus 5, plus 3. Baru kemudian Anda lakukan kanselasi atau dicoret. Dan kemudian disubstitusi, diperoleh nanti hasilnya adalah 4/2 dikali akar 9, 3 tambah 3 berarti 6. Hasilnya adalah 1/3. Jika Anda tidak bermasalah dengan turunan, Anda bisa menggunakan turunan untuk soal ini karena sekali lagi ketika disubstitusi diperoleh bentuk tak tentu atau 0/0. Katakan misalkan Y-nya adalah akar dari X kuadrat plus 5 min 3. Turunan dari Y-nya atau Y aksennya, Anda bisa tulis secara tersendiri seperti ini biar lebih teliti nanti. Turunan dari akarnya berarti X kuadrat plus 5. Karena ini pangkat setengah, dia berkurang 1 setengah min setengah dikali dengan turunan dari isi akarnya yaitu 2X. Min 3-nya diturunkan menjadi 0. Y aksennya diperoleh X per akar X kuadrat plus 5. Karena dia min setengah, jadi dia pindah ke bawah, setengahnya menjadi akar. 2-nya dicoret karena ini perkalian. Baru kemudian Anda gunakan aturannya atau aturan L'Hopitalnya untuk menghitung nilai limitnya. X menuju 2. Turunan dari pembilangnya adalah X per akar X kuadrat plus 5 per turunan dari penyebutnya adalah 2X min 2. Baru Anda masukkan hasilnya atau disubstitusi langsung nanti 2 per akar 9 berarti 3 per 4 min 2, 2 hasilnya adalah 1/3. Jadi untuk soal-soal UN nanti sebatas hanya menghitung baik menggunakan pemfaktoran, perkalian sekawan atau menggunakan turunan untuk menentukan nilai limitnya. Tidak ada analisa yang lebih mendalam untuk menghitung nilai limitnya. Itu adalah level untuk soal-soal UN. Kemudian jika masuk ke soal-soal level perguruan tinggi misalkan, ini juga perkalian sekawan. Bedanya adalah pangkatnya lebih tinggi. Anda hati-hati ketika memfaktorkan bentuk yang seperti itu sebenarnya, atau menurunkan kalau misalkan menggunakan turunan. Kita coba menggunakan perkalian sekawan terlebih dahulu, misalkan berarti ini dikali dengan sekawan yang atas atau yang bawah, bisa dilihat dari yang akarnya bertumpuk di bawah, berarti yang harus kita uraikan dulu adalah yang bagian bawah, berarti yang sekawan yang digunakan adalah sekawan yang penyebutnya akar 2 min akar pangkat 4 dari X min 2, berarti ini lawannya adalah plus 2. Baru kemudian diperoleh nanti hasilnya limit X menuju 16. Atasnya berupa suatu perkalian akar X min 4. Akar 2 min akar pangkat 4X
plus 2. Bagian bawah menjadi akarnya hilang, berarti 2 min akar pangkat 4 X min 4. Dari sini, Anda juga bisa melihat bahwa ini bisa difaktorkan. Bagian bawahnya akan berubah menjadi min akar pangkat 4X min 2. Jika saya kurung seperti ini, berarti ini jadi plus 2. Karena nanti distribusi nanti jadinya juga min. Kemudian difaktorkan, artinya difaktorkan min X, sebentar, min X min 2, 4. Oke, jadi ini sudah tidak memuat bentuk 0 sebenarnya. 2 min akar 4 plus 4 min 4, oke. 2. Oke, jika menggunakan sekawan nanti bisa difaktorkan. Ini adalah akar pangkat 4 dari akar X min 2, akar pangkat 4 dari akar X plus 2, akar pangkat 2 min akar pangkat 4X plus 2. Kira-kira nanti seperti ini. Sebentar, itu seharusnya adalah, ini seharusnya soalnya plus, biar nanti ketemunya bentuk tak tentu. Berarti ini plus. Hasilnya berarti ini plus. Bentuk ini menjadi ini min. Nah, ini plus. Jadi kira-kira seperti ini. Nanti dicoret seperti ini. Baru tinggal Anda masukkan akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 2 plus 2 berarti 4. Ditambah 2 plus 2, 4. Akar 2 berarti 4. Sorry, ini dikali. Dikali dengan 4. Hasilnya adalah 16. Jadi sebenarnya sama dengan perkalian sekawan dan pemfaktoran. Bedanya adalah yang difaktorkan pangkatnya agak asing atau agak jarang digunakan di sekolah. Dia ini akar pangkat 4, ini akar pangkat 2. Akar pangkat 2 jika difaktorkan model yang hampir sama metodenya dengan persamaan kuadrat, maka jadinya adalah akar pangkat 4 dikali akar pangkat 4. Kira-kira nanti seperti ini. Jika Anda tidak bermasalah dengan turunan, maka Anda juga bisa menggunakan turunan. Turunan pembilangnya berarti turunan dari, katakan Y-nya misalkan adalah akar X min 4, berarti Y aksennya adalah, ini setengah X berarti setengah, dikali X pangkat min setengah. Kemudian turunan dari penyebutnya, jadi untuk penyebutnya misalkan Y-nya adalah akar dari 2 plus akar pangkat 4 dari X min 2, berarti Y aksennya. Di sini yang Anda harus hati-hati. Jadi akar pangkat berarti ini setengah. Fungsinya ditulis kembali plus akar pangkat 4 dari X. Pangkatnya berkurang setengah jadi min setengah. Dikali dengan turunan dari isinya atau turunan dari isinya akar yang diakarkan. Turunan dari X pangkat 1/4 adalah 1/4 X pangkat min 3/4. Jadi pangkatnya agak ribet nanti ketika dimasukkan, tapi tetap sama, karena 16 dipangkatkan 1/4 hasilnya adalah 2. Ketika Anda tidak bermasalah dengan turunan, tidak bermasalah dengan pangkat, Anda bisa menggunakan turunan untuk menyelesaikan limitnya. Jika tidak, maka Anda harus kembali ke cara awal menggunakan perkalian sekawan ataupun substitusi. Nanti dengan ketelitian menghitung, nanti diperoleh jawaban yang benar.
Kemudian soal berikutnya, ini juga masih sama. Ini difaktorkan. Bedanya adalah ini nanti pemfaktorannya adalah pemfaktoran pangkat 3. Jadi X-8 itu bisa difaktorkan, atau X-8 bisa dipandang sebagai akar pangkat 3 dari X dipangkatkan 3 min 2 pangkat 3. Bentuk ini jika difaktorkan, limit X menuju 8, ini agak sedikit hafalan, atau kalau misalkan Anda tidak bermasalah dengan polinom juga bisa untuk mencari pemfaktorannya. Jadi nanti ini ketika difaktorkan adalah akar pangkat 3 dari X min 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 2 akar pangkat 3 dari X ditambah 4. Bentuk ini adalah pemfaktoran dari X min 8 dengan memandang X-nya adalah akar pangkat 3 dipangkatkan 3. Jadi nanti ini baru dikali lagi dengan akar pangkat 3 X min 1 per akar pangkat 3 X min 2. Jadi dari sini Anda nanti coret sebelah sini baru dimasukkan 8-nya. Ketemunya adalah ini 4 ditambah 4 plus 4 dikali dengan 2 min 1, 1. Hasilnya adalah 12. Jadi pemfaktorannya sekali lagi agak asing digunakan atau jarang digunakan di sekolah. Jadi Anda harus menghafal untuk bentuk seperti ini, atau ketika Anda tidak bermasalah dengan turunan, sekali lagi ini dimisalkan sebagai U, ini sebagai V. Jadi nanti yang atas atau pembilangnya menggunakan turunan untuk perkalian, aturan perkalian pada turunan, yang bawah diturunkan biasa. Baru kemudian dimasukkan atau disubstitusi dengan X sama dengan 8. Jadi sebenarnya Anda bisa memilih berbagai cara yang cocok untuk Anda. Sekali lagi Anda tidak bermasalah dengan turunan dan ketemu bentuk tak tentu, berarti Anda bisa menggunakan turunan untuk menentukan limit. Tapi nanti jangan harapkan fungsinya yang cukup mudah. Jadi nanti bisa 50-50 apakah Anda bisa menggunakan pemfaktoran maupun perkalian sekawan, atau Anda bisa menggunakan turunan. Kalau di SMA saya lihatnya dari beberapa tugas yang dari tugas dan ulangan yang sudah dikumpulkan, karena fungsinya cukup sederhana dan lebih mudah untuk diturunkan, banyak siswa SMA yang lebih memilih menggunakan turunan. Tetapi untuk yang seleksi masuk perguruan tinggi, sekali lagi fungsi yang akan diturunkan tidak sesederhana itu. Jadi Anda bisa kembali ke cara awal pemfaktoran ataupun perkalian sekawan, tentu dengan ketelitian menghitung. Berikutnya adalah soal nomor 5 seperti ini. Limit dari T menuju 2 untuk fungsinya adalah akar pangkat 3 dari A plus B per T pangkat 3 min 2, itu nilainya A besar. Yang ditanya adalah nilai limitnya seperti itu. Jadi ini membutuhkan manipulasi nanti jadinya. Menggunakan sifat-sifat limit. Bentuk limit yang di bawah, jika diubah, ini bisa saya ubah seperti ini. Setengahnya, seperdelapannya saya keluarkan dari akar pangkat 3, dia jadi setengah. Akar pangkat 3 dari A plus B per T pangkat 3 min T plus 1. Bentuknya seperti ini nanti jadinya. Kemudian yang bagian atas itu menggunakan sifat limit, sebenarnya Anda tidak perlu menghitung AB-nya berapa. Menggunakan sifat limit seperti ini. Jadi nanti limitnya dipecah, ini akan sama dengan limit T menuju 2 untuk fungsi yang akar pangkat 3A plus B per T pangkat 3. Karena limitnya pengurangan bisa dipisah menjadi, ini dipisah, dikurangi dengan limit T menuju 2 untuk konstan 2, nilainya A. Kita tahu bahwa limit untuk menuju konstan adalah nilainya konstanta itu sendiri. Jadi nilainya ini adalah 2.
Jadi nanti diperoleh nilai limit T menuju 2 untuk fungsi akar pangkat 3 A plus BT pangkat 3-nya adalah A plus 2. Jadi 2-nya dipindah luas ke kanan. Anda hanya perlu nilai limit fungsi yang ini. Baru kemudian Anda masukkan ke tujuannya atau ke soalnya. Nilai limit ini fungsinya bisa dipecah sendiri-sendiri menggunakan sifat limit. Yang pertama bentuk ini, setengahnya bisa dikeluarkan dari limit menggunakan sifat limit, jadi nanti adalah setengah, dikali dengan limit T menuju 2, untuk fungsinya yang itu, akar pangkat 3 A plus B per T pangkat 3. Pengurangan dan penjumlahan bisa saya tuliskan sebagai fungsi sendiri atau min limit T menuju 2 dari T plus T min 1. Kenapa T min 1? Karena kalau ini dikurung seperti ini menjadi T min 1. Karena nanti distribusi dia jadi plus. Baru kita hitung sendiri. Setengah. Kita tahu nilai limit fungsinya menjadi A plus 2. Jadi nanti setengah dikali A plus 2. Min. Limit dari T menuju 2 untuk T min 1 adalah 1. Jadi baru kita gunakan atau kita hitung biasa. Setengah A plus 1 min 1. Hasilnya adalah setengah A atau A per 2. Jadi Anda untuk seperti ini tidak perlu menghitung A, B, T maupun nilai A besarnya. Anda hanya perlu menggunakan sifat-sifat limit yang ditambah menjadi bisa dipisah, dikali berarti perkaliannya dikali dengan konstan, konstannya bisa pindah ke depannya limit dan seperti itu. Sifat-sifat ini nanti yang digunakan untuk menganalisa bentuk-bentuk atau soal-soal limit pada soal selevel ujian masuk. Ini juga sama menggunakan sifat-sifat limit. Pengecohnya adalah bentuknya yang agak rumit. Artinya limit T menuju A dengan fungsinya mutlak T min 1 dikuadratkan, min, dan seterusnya. Bentuk seperti ini, kita lihat dulu yang di soalnya atau tujuan kita mau kemana. Jadi mutlak T min 1 pangkat 4 min mutlak A min 1 pangkat 4. Ini bisa difaktorkan. Difaktorkannya adalah menjadi mutlak T min 1 kuadrat min mutlak A min 1 kuadrat dikali dengan mutlak T min 1 kuadrat plus mutlak A min 1 kuadrat. Jadi pemfaktorannya tetap menggunakan yang plus minus seperti itu, bawahnya adalah T min A. Kemudian baru kita masukkan, artinya baru kita hitung nanti dari sini. Di sini limitnya bisa dipisah menjadi mutlak T min A, kemudian kita tinggal nanti mencari yang penjumlahannya. Ini kita pisah limitnya, berarti katakan dari yang diketahui di soal, ini belum kita gunakan, T-nya masuk. Kita substitusi nanti bentuknya adalah 0 per 0. Kemudian limit, kita pisah dulu karena dia perkalian. Kita bisa memisahnya menjadi seperti, bentar, T min A, oke. T menuju A dari fungsi yang ini, mutlak T min 1 dikuadratkan min mutlak A min 1 dikuadratkan per T min A. Kemudian ini juga sama, limit T menuju A. Jadi ini bentuknya dikali seperti ini.
fungsi yang sebelah sini menjadi mutlak T min 1 kuadrat plus mutlak A min 1 kuadrat. Dia tidak masalah di sini, karena ketika A-nya masuk di sebelah sini, nilainya adalah 2 nanti, dikali 2 nanti jadinya. Kita hanya perlu memanipulasi bentuk yang awal berdasarkan yang ada di soal. Perhatikan bahwa bentuk soalnya yang seperti ini bisa diubah menjadi limit T min A, T menuju A. Yang atas saya biarkan, mutlak T min 1 kuadrat min mutlak A min 1 kuadrat. Bagian penyebutnya saya pisah seperti ini. T min A dikali dengan seper T plus A. Nilai limitnya sama dengan K. Ketika masuk nanti jadinya, ini dipisah sendiri dengan perkalian, maka diperoleh nilai limit bentuk ininya, nilai limit yang bagian awal yang ini, dia bernilai adalah K dikali dengan T plus A. Limit T menuju A. Dikali dengan limit T menuju A untuk fungsi yang sebelah kanan, berarti ini tetap. Sorry. Plus mutlak A min 1 kuadrat. Baru kita substitusikan A-nya. Bentuk K dikali T plus A disubstitusi menjadi 2A dikali dengan K, dikali dengan bentuk sebelah kanan ini ketika masuk di T-nya diganti dengan A menjadi 2 dikali dengan mutlak A min 1 kuadrat. Karena A min 1, mutlak A min 1, mutlak A min 1 kuadrat ditambah mutlak A min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4AK dikali A min 1 kuadrat. Jadi Anda tidak perlu pertama kali baca soal kenapa semuanya adalah variabel, hurufnya hanya ada bilangannya hanya ada 1 dan pangkat 4. Selebihnya adalah T, A, dan K. Pertama kali baca soal jangan panik, artinya gunakan sifat-sifat limit yang sudah Anda pelajari, dikali berarti bisa dipisah, kemudian juga bisa ketika penyebutnya tidak nol berarti bisa ditentukan nilainya, baru digunakan untuk melakukan manipulasi. Ini soal-soal yang membutuhkan sifat limit untuk menyelesaikannya. Berikutnya adalah soal nomor 7. Jadi diketahui sekali lagi limit X menuju A, fungsi fx plus sepergi X. Fungsinya adalah fx plus sepergi X, nilainya 4. Dan jika limit X menuju A untuk fungsi yang fx min sepergi X, nilainya adalah min 3. Yang ditanya adalah nilai fx kuadrat plus 1 per gx kuadrat. Untuk soal-soal seperti ini, jadi Anda harus melakukan manipulasi sekali lagi, dimasukkan karena nilai limitnya ada, berarti Anda bisa melakukan substitusi dari bentuk pertama yang ini. Ketika A-nya saya substitusi, saya memperoleh FA ditambah 1 per GA sama dengan 4. Kemudian dari yang berikutnya diperoleh FA dikurangi 1 per GA itu sama dengan min 3. Yang ditanya adalah tujuan kita akhirnya adalah FA kuadrat, FA dikuadratkan ditambah 1 per GA dikuadratkan. Nilai itu yang nanti kita butuhkan. Ketika Anda tidak bermasalah dengan turunan, Anda bisa menggunakan ini untuk melakukan manipulasi. Berarti dari sini Anda memperoleh bahwa nilai FA-nya
adalah 4 dikurangi 1 per GA. Disubstitusi berarti nanti 4 dikurangi 1 per GA min 1 per GA sama dengan min 3. Bentuk ini nanti diperoleh min 1 per GA-nya. 1 per GA-nya adalah bernilai 4 min 7. Berarti nanti, sorry ini 2. Nanti 2. Jadinya GA-nya adalah, nilainya adalah 2 per 7. 2 per 7 masuk ke FA berarti nanti dari sini diperoleh 4 dikurangi 1/2 per 7 berarti 7 per 2. Nilainya adalah 1 per 2. Nilai FA-nya. Ini adalah nilai FA. Ini GA berarti nanti masuk ke sini 1 per 4 ditambah 1 per setengah kuadrat 1/4, 2 per 7 kuadrat berarti adalah 4 per 49. Hasilnya adalah 1 per 4 ditambah 49 per 4. Hasilnya 50 per 4 berarti 25 per 2. Jadi seperti itu. Anda bisa melakukan substitusi karena nilainya sudah ada dan tidak diperoleh bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi nanti dimasukkan A-nya, baru kemudian dimanipulasi menggunakan aljabar biasa. Jadi jangan takut untuk melakukan substitusi ketika tidak mendapatkan bentuk tak tentu, berarti Anda boleh untuk melakukan substitusi. Seperti soal nomor 7 ini, A-nya masuk ke Fx dan Gx, dia tidak, karena sudah ada dan sudah ada nilainya, sudah ada nilai limitnya, dan tidak memperoleh bentuk tak tentu 0 per 0, berarti Anda boleh melakukan substitusi, kemudian dicari dulu nilai FA dan GA-nya sendiri-sendiri, baru dimasukkan ke tujuannya. Kemudian nomor 8, diketahui limit F dari X pangkat 3 min F dari A pangkat 3 per X min A sama dengan min 1. Bentuk-bentuk seperti ini nanti menggunakan turunan jika tidak bermasalah dengan turunan. Karena ketika X sama dengan A dimasukkan ke fungsinya diperoleh per 0. Diperoleh per 0 berarti nanti pastikan nanti Anda akan memperoleh bentuk tak tentu. Kemudian pilihannya adalah jika dilakukan pemfaktoran, Anda tidak punya nilai fungsi F-nya. Ketika tidak punya fungsi F-nya, Anda tidak bisa melakukan pemfaktorannya. Jadi, satu-satunya cara yang bisa dipakai adalah menggunakan turunan. Turunannya tentu nanti F, pembilangnya, fungsinya seperti itu. Kita masukkan dulu misalkan, limit X menuju A, dari limitnya saya hapus, saya langsung substitusi. Berarti ketika A-nya saya substitusi, nanti saya peroleh adalah F A pangkat 3 A pangkat 3 min F A pangkat 3 per A min A. Ini adalah 0 per 0. Tetapi dia ada nilai limitnya, berarti nanti menggunakan turunan. Kita misalkan Y sama dengan F dari X pangkat 3 dikurangi dari F A pangkat 3. Y aksennya berarti adalah Y aksennya adalah F aksen X pangkat 3 dikali dengan turunan dari yang di dalamnya atau yang disubstitusikan nilai fungsinya berarti adalah 3x kuadrat. Ketika kita menggunakan turunan untuk menentukan nilai limit adalah kita menurunkan bagian pembilang dan bagian penyebut, nilainya adalah min 1. Ketika A-nya masuk, berarti nanti ketika Anda masuk ke limitnya, limit
X menuju A, ketika menggunakan turunan, bagian pembilangnya akan bernilai ini. Bentuk min F A pangkat 3 ini dianggap sebagai konstan karena dia tidak mengandung variabel X. Jadi nanti pembilangnya menjadi F aksen A pangkat, F aksen X pangkat 3, X pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat per turunan dari X per X min A adalah 1. Berarti nilainya adalah min 1. Berarti ketika masuk A-nya masuk ke atau A-nya disubstitusi, Anda memperoleh nilai F aksen A pangkat 3 dikali dengan 3A kuadrat sama dengan min 1. Jadi nanti diperoleh nilai dari F aksen A pangkat 3 sama dengan min 1 per 3A kuadrat. Sampai sini dulu. Baru yang kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah F aksen 1. Di sini Anda punyanya adalah F aksen A pangkat 3. Jadi nilai A pangkat 3 adalah sama dengan 1. Berarti nilai A-nya adalah 1. Maka nilainya adalah F aksen 1 ketika A-nya sama dengan 1 adalah min 1 per 3. Jadi kira-kira seperti itu nanti jadinya. Anda menggunakan nilai limit, tetapi bedanya adalah Anda menggunakan turunan untuk menyelesaikan limit. Bedanya adalah turunannya ini nanti tidak langsung mendapatkan nilai limitnya karena nilai limitnya sudah ada. Ini berfokus pada turunannya atau turunan dari komposisi fungsi. Baru kemudian digunakan ke limit. Kemudian dimanipulasi menggunakan aljabar biasa. Bedanya dengan yang level UN adalah Anda untuk yang level UN menggunakan turunan kemudian menentukan nilai limitnya. Sekarang Anda menggunakan turunan baru melakukan analisa atau melakukan manipulasi ketika nilai limitnya sudah diketahui sama dengan min 1. Baru nanti ketika yang ditanya adalah F aksen 1 berarti Anda harus mencari nilai A yang memenuhi atau yang sesuai dengan soal. Tinggal dimasukkan F aksen 1-nya sesuai dengan yang ada di soal. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk nomor 9, ini juga sama. Jadi Anda nanti bisa menggunakan turunan bisa ataupun tidak juga bisa. Diketahui Fx-nya adalah Mx plus C. F inverse atau F pangkat min 1 itu F inverse. F inverse 2 sama dengan min 3. F inverse 8 sama dengan 6. Yang ditanya adalah limit dari fungsi yang seperti itu. Kita tahu atau Anda sudah mempelajari bahwa F inverse adalah memetakan dari hasil ke daerah asal atau dari kodomin ke daerah hasil asal. Berarti nanti Fx ini adalah X, katakan koordinatnya pasangan berurutannya adalah X Fx. Berarti F inverse 2, daerah asal dari F inverse adalah daerah hasilnya F. Berarti ini ketika X-nya min 3, nilai Fx-nya 2. Ketika X-nya F inverse X-nya 8, nilai X-nya adalah 6. Ini berdasarkan pemahaman bahwa F inverse itu memetakan daerah hasil ke daerah asal. Jadi nanti hasil dari F inverse adalah daerah asal, bilangan yang disubstitusi ke F inverse merupakan daerah hasil. Kira-kira seperti itu. Baru kita gunakan nilai Fx-nya atau dimasukkan ke Fx-nya berarti nanti 2 sama dengan min 3M plus C. Berikutnya adalah 8 sama dengan 6M plus C. Anda bisa melakukan substitusi maupun eliminasi di sini untuk mencari nilai M dan C-nya. Saya pakai eliminasi misalkan min 9M sama dengan min 6, berarti M-nya saya memperoleh M-nya adalah 2/3. Saya masukkan balik ke persamaannya. Jadi nanti diperoleh 2 sama dengan min 3 dikali 2/3 plus C.
C-nya sama dengan 4. Berarti nanti Anda memperoleh nilai fx-nya, hasilnya adalah 2/3x plus 4. Baru kita masukkan ke nilai limitnya. Jadi proses pertama adalah kita menentukan fungsinya dulu menggunakan konsep inverse, baru menentukan nilai limitnya. Limit H menuju 0, fungsinya adalah 3 plus H dikali dengan F3. F3 menjadi 2x plus 4. Kemudian min 3 dikali F3 plus H. Hasilnya adalah 2/3 kali 3 plus H plus 4. Jadi Anda harus bisa membedakan X dan H. X-nya, kalau F3 berarti X-nya diganti 3. Kalau F3 plus H berarti X-nya diganti dengan 3 plus H dibagi dengan H. Hasilnya limit H menuju 0 dari masih ketemu bentuk per 0. Jadi nanti Anda harus melakukan manipulasi. Di sini nanti hasilnya adalah 2 kali 3, 6x plus 12 plus 2hx. 2hx. Kemudian plus 4h. Kemudian yang sebelah kiri menjadi 2/3 habis, jadinya adalah min 6 min 2h min 12. Baru ini per h. Nanti 6x dianggap sebagai konstan, nanti jadinya limit sama dengan limit h menuju 0 dari 12-nya habis. Kemudian 2h plus min 2h jadinya adalah 6x plus 2hx min 2h min 6 per h. F3 6. Oh, sorry, ada yang salah. Ini adalah F3, berarti X-nya diganti dengan 3. Berarti X-nya diganti dengan 3. Berarti, saya ulangi dulu. Jadi 3 plus H dikali dengan 10 min, ini hasilnya tadi adalah min 6 min 2H min 12. Ini per H nanti jadinya limit H menuju 0, kemudian nilainya atau yang dikerjakan adalah 30 plus 10H min 6 min 2H min 12. Dia per H. Sebentar, 36 2/3. Ini yang disalah lagi. Sorry. Ini adalah 2/3. Berarti yang dikali di sini adalah 6. Jadinya 18 plus 6H. Ini habis. Hasilnya adalah limit H menuju 0 per 4H per H. Hasilnya adalah 4.
Jadi Anda perlu menggunakan inverse untuk menyelesaikan ini, kemudian menggunakan limit disubstitusi langsung untuk menentukan disubstitusi F3 dan F3 plus H-nya, kemudian dilakukan manipulasi untuk kemudian menentukan nilai limitnya. Anda harus teliti. Soal berikutnya, nomor 10. Ini juga tidak enak, artinya tidak ada bilangan di soalnya, hanya berupa huruf semua atau hanya berupa variabel. Diketahui limit X menuju 0 dengan fungsinya A plus X dan seterusnya sama dengan B. Yang ditanya justru adalah limit X menuju 0 dengan fungsi yang hampir sama tapi A-nya diganti dengan B. Artinya nanti jawabannya dalam bentuk A ataupun seper A ataupun seper akar A dan semacamnya. Anda cari hubungan A dan B-nya dari yang diketahui di soal. Artinya berarti karena ini bentuk tak tentu, dan Anda ketika kalau bisa memfaktorkan, silakan difaktorkan atau dikali sekawan juga boleh. Atau Anda bisa menggunakan turunan. Kita misalkan saja Y-nya sama dengan akar A plus X min akar A min X. Berarti Y aksennya adalah setengah dari A plus X pangkat min setengah, karena dia berkurang 1, min, dikali dengan 1 ya, karena turunan dari A plus X adalah 1. Kemudian setengah dikali A min X, pangkat min setengah. Yang ini berarti dikali dengan min 1, karena turunan dari A min X adalah min 1. Hasilnya adalah 1 per 2 akar A plus X, ditambah, karena min berarti ditambah, 1 per 2 akar A min X. Ketika menggunakan turunan untuk menentukan nilai limitnya, berarti nanti bentuk yang diketahui di soal menjadi, bentuk ini menjadi limit X menuju 0, turunan dari penyebutnya adalah 1, berarti nanti tinggal 1 per 2 akar A plus X, ditambah 1 per 2 akar A min X sama dengan B. Ketika bentuk ini kita substitusi tidak ketemu per 0, berarti nanti jadinya adalah 1 per X-nya diganti 0, hasilnya ada 2 akar A ditambah 1 per 2 akar A sama dengan B. Berarti nanti Anda punyanya hubungannya adalah 1 per akar A sama dengan B. Hubungannya adalah kira-kira nanti seperti ini. Baru kemudian Anda masukkan ke soal, yang diminta adalah seper B dan semacamnya. Fungsinya sama, berarti nanti turunannya dengan pola yang sama, turunannya, atau jika saya menggunakan turunan untuk menyelesaikan limitnya, hasilnya adalah 1 per 2 akar B plus X ditambah 1 per 2 akar B min X. Kemudian yang dimasukkan nilainya adalah X-nya sama dengan 0, ketemunya adalah 1 per 2 akar B ditambah 1 per 2 akar B. Hasilnya adalah 1 per akar B. Masalahnya jawaban di soal yang pilihan jawaban yang diketahui atau yang ada di soal tidak memuat bentuk B, semuanya memuat bentuk A. Berarti B yang sama dengan 1 per akar A, masukkan atau substitusi ke sini, hasilnya adalah 1 per akar dari 1 per akar A. Hasilnya adalah akar dari akar A, atau akar pangkat 4 dari A. Jadi Anda untuk seperti ini menggunakan turunan lebih mudah, karena untuk pemfaktorannya, dan itu tidak ada bilangannya, semuanya dalam bentuk variabel, agak asing pemfaktorannya. Gunakan turunan, kemudian manipulasi untuk mendapatkan nilai B-nya atau nilai limitnya, baru kemudian Anda mencari hubungan nilai B dan nilai A-nya seperti apa. Nomor 11,
Jika limit X menuju min 2 dengan fungsinya yang seperti itu ada, dalam hal ini berarti ketika X masuk atau X sama dengan min 2, substitusi ke nilai fungsinya, diperoleh nilainya. Maka nilai B dan nilai limitnya berturut-turut adalah berapa? Kita lihat dulu, ketika dia masuk ke bagian penyebut, min 2-nya masuk ke bagian penyebut, berarti adalah ketemunya adalah 4 min 2, berarti per 0. Jadi nanti diperoleh bentuk tak tentu. Jadi Anda tidak bisa memfaktorkan, karena masih yang bagian pembilangnya masih ada B. Gunakan turunan, berarti limit X menuju min 2, ketika bagian pembilangnya diturunkan menjadi 2BX plus 15, bagian penyebutnya menjadi 2X plus 1. Karena nilainya ada, berarti nanti ketika dimasukkan nilainya, ketika min 2-nya disubstitusi, berarti nanti nilai limitnya ada. Tetapi masih dalam bentuk B. Artinya, ketika min 2-nya disubstitusi, berarti nanti nilainya adalah min 4B plus 15 per min 4 tambah 1, jadinya adalah 3. Kita belum punya nilai B-nya, dan itu butuh untuk menentukan nilai limitnya. Dari substitusi yang awal tadi, ketika X min 2 masuk ke bentuk pembilangnya, diperoleh bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu adalah nilai 0 per 0. Artinya ketika min 2 masuk ke bagian pembilang, nilainya 0. Ketika min 2 masuk atau min 2 substitusi ke bagian penyebut, nilainya juga 0. Berarti nilai B, X-nya diganti atau X-nya masuk, min 2 ditambah 15 dikali min 2 plus 15 plus B, nilainya juga harus 0, biar nanti diperoleh nilai 0 per 0, bentuk tak tentu. Dari bentuk ini kita nanti bisa menentukan nilai B-nya. Di sini adalah 4B dikurangi 30 plus 15 plus B sama dengan 0. Berarti 3B hasilnya adalah 15, B-nya sama dengan 5. B-nya sama dengan 5, pilihan jawabannya sudah jelas di sini. Kalau mau dimasukkan ke sini juga boleh. Berarti sebentar, min 20, B-nya 3 atau 5? 3, 5, sebentar. B kuadrat berarti 4, ditambah B, 5B, 15 dikali min 2, B-nya 5. Oh, tidak ada di pilihannya berarti nanti. Berarti ini min 4 dikali 5 plus 15 per 2X plus 1 ya. 2X plus 1 berarti nanti hasilnya min 3, sorry ini min 3. Hasilnya adalah min 25 per 3. Tidak ada di jawabannya, sebentar. B kuadrat 4 min 2BX plus 15. Limitnya, turunannya 2BX plus 15 per, jadi min 4 plus 15. 2X plus 1 min 4 plus 1 min 3. 4B tidak ada di jawabannya, berarti nilai B-nya 5, nilai limitnya adalah 5 per 3. Mungkin nanti jika ada koreksi, saya koreksi belakangan. Nomor 12, diketahui nilai limit X menuju min 1 untuk X kuadrat plus AX plus B per X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan min 4. Yang ditanya adalah nilai A plus B-nya. Sekali lagi dicek dulu, dia bentuk tak tentu atau bentuk tentu, atau bisa substitusi. Kita lihat di penyebutnya, maka min 1 ketika masuk di penyebutnya adalah 1 dikurangi 3 tambah 2. Jadi nanti hasilnya adalah 0 per 0. Otomatis nanti ketika bawahnya substitusi 0, berarti atasnya juga 0. Berarti ketika min 1 masuk ke X kuadrat plus AX plus B, berarti nanti adalah min 1 kuadrat min A plus B, nilainya 0. Berarti nanti 1 min A plus B
sama dengan 0. Anda punya hubungan A dan B di sini. Kemudian karena nilai limitnya ada, yaitu min 4, berarti Anda bisa menggunakan turunan untuk menyelesaikan nilai limitnya. Limit X menuju min 1 dari bagian pembilangnya diturunkan, hasilnya adalah 2X plus A. Bagian penyebutnya diturunkan menjadi 2X plus 3. Nilainya adalah min 4. Berarti ketika min 1 masuk, di sini berarti 2 dikali min 1 plus A per 2 dikali min 1 plus 3 sama dengan min 4. Nanti dari sini Anda bisa mendapatkan nilai A, hasilnya berarti di sini adalah min 2 plus A per min 2 tambah 31 sama dengan min 4. Nilai A yang Anda peroleh adalah min 2. Ketika nilai A-nya min 2, masukkan ke sini. Berarti nanti 1 min 2 jadi plus 2 plus B sama dengan 0. Diperoleh nilai B-nya adalah min 3. Berarti nilai A plus B-nya adalah min 5. Jadi untuk soal-soal seperti ini, karena bentuk tak tentu, jadi prinsipnya adalah karena bentuk tak tentu, berarti penyebut dan pembilangnya adalah 0 ketika X-nya masuk atau X-nya substitusi. Bagian penyebutnya sudah 0, bagian pembilangnya pasti 0 karena dia bentuk tak tentu. Anda gunakan dulu seperti ini untuk mencari hubungan A dan B-nya. Kemudian karena diperoleh bentuk tak tentu, berarti Anda nanti bisa menentukan nilai limitnya, dan nilai limitnya ada sama dengan min 4, menentukannya menggunakan turunan. Jadi diturunkan seperti ini, bagian penyebut dan pembilangnya sendiri-sendiri, baru kemudian disubstitusi dan dimanipulasi biasa untuk menentukan nilai A dan B-nya. Ini juga sama, bedanya adalah nilai fungsi fx-nya adalah ax kuadrat plus b. Ketika fx-nya adalah ax kuadrat plus b dan diketahui f2b min fb sama dengan 3, kita gunakan itu dulu. F2b artinya berarti A dikali 2b kuadrat plus b, ini adalah F2b, dikurangi dengan FB berarti adalah AB kuadrat plus B, nilainya 3. Dari sini Anda memperoleh 4 AB kuadrat plus B min AB kuadrat min B sama dengan 3, B-nya coret, berarti nanti ini adalah 3AB kuadrat sama dengan 3. Anda memperoleh hubungan AB kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita gunakan limitnya. Kita gunakan limitnya limit X menuju 1 untuk fungsi F dari Bx per X min 1 nilainya 2. Artinya F dari Bx ketika X masuk atau substitusi ke fungsinya diperoleh bentuk 0 per 0, berarti nanti diperoleh nilai bahwa F Bx-nya sama dengan 0. Berarti ketika Bx-nya masuk, dia nilainya 0. Anda bisa memasukkan ke fungsinya bisa, atau Anda gunakan nilai limitnya. Karena nilai limitnya sudah ada sama dengan 2, kita turunkan sendiri-sendiri. Artinya limit X menuju 1, turunan dari pembilangnya adalah F aksen Bx. F aksen Bx, turunan Bx adalah B, jadi ini dikali dengan B per 1 sama dengan 2. Jadi kira-kira seperti ini. Karena diturunkan pembilangnya dan diturunkan penyebutnya, baru kemudian karena nilainya ada, berarti satunya boleh masuk, berarti nanti ini jadinya F aksen B dikali dengan B sama dengan 2. Fungsinya sudah diketahui yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus b, berarti nanti f aksen x-nya Anda punya adalah 2ax, ini adalah f aksennya. Jadi nanti f aksen b-nya berarti adalah 2ab dikali b sama dengan 2.
diperoleh di sini AB kuadrat juga sama dengan 1. Berarti Anda tidak bisa menggunakan itu untuk menghitung nilai A dan B-nya. Gunakan kesamaan BX ini, jika bisa, FBX dikali B1, ketemunya 0/1, FB-nya sama dengan 0. Kita coba yang FBX sama dengan 0, berarti nanti BX-nya masuk ke AX kuadrat, berarti A dikali dengan BX dikuadratkan plus B sama dengan 0. Hasilnya adalah A B kuadrat X kuadrat sama dengan ditambah B sama dengan 0. Ini agak ribet ini sebentar. 4AB kuadrat itu yang masuk 2B. F aksen X-nya adalah 2AX. Kalau masuknya BX, yang masuk adalah 1. X-nya jadi F aksen B dikali B. F aksen B-nya adalah 2B. X 2AB, F aksen B-nya dikali B sama dengan 2. Sebentar, ini masuknya nanti A plus B-nya dicarinya dari F1, 1 F1. Berarti ini salah. Ini bukan FBX yang sama dengan 0, yang sama dengan 0 adalah FB sama dengan 0, karena ketika 1 masuk ke bagian pembilangnya di X-nya berarti dia adalah FB, nilainya 0, berarti FB sama dengan 0, berarti adalah FB berarti AB kuadrat plus B sama dengan 0. Jadi nanti Anda punya nilainya AB kuadrat sama dengan min B. Sementara AB kuadratnya nilainya adalah 1, berarti nilai B-nya nanti diperoleh adalah min 1. Ketika nilai B-nya min 1, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Hasilnya A plus B-nya adalah 0. Jadi yang sama dengan 0 adalah bukan FBX, tapi FB dengan X yang sama dengan 1. Artinya FB-nya adalah bernilai 0. Jadi Anda dipaksa menggunakan turunan untuk menentukan limitnya, cuma nanti ini masih ada langkah tambahan, tidak seperti yang selevel UN, setelah menggunakan turunan, ketemu nilai limitnya, kemudian selesai. 14 dan 15 caranya sama, jadi nanti menggunakan turunan. Ketika fx sama dengan ax plus b, limit fx per akar x min 2 sama dengan min 4. Kita lihat bahwa f atau limitnya adalah bentuk tak tentu. Jadi nanti ketika bentuk tak tentu, ketika diturunkan, kita memperoleh nilai limitnya. Dan fx-nya adalah itu, berarti nanti f aksen x-nya Anda punya adalah A. Kemudian karena bentuk tak tentu dia 0/0, berarti nilai F4-nya, 4-nya masuk ke Fx berarti adalah 0. Di sini Anda punya hubungan berarti 4A plus B sama dengan 0. Kemudian karena sudah ada nilai limitnya, gunakan turunan. Limit X menuju 4, F aksen X per turunan dari akar X min 2 adalah setengah, X pangkat min setengah, nilainya adalah min 4. Ketika masuk atau ketika X-nya masuk, F aksen X-nya adalah A, berarti ketika masuk 4, nilai ini berarti tetap A, per setengah, 4 pangkat min setengah, 4 pangkat min setengah adalah setengah juga, karena dia seper akar X, jadi ini adalah seperempat, sama dengan min 4, nanti diperoleh nilai A-nya sama dengan min 1, masuk ke sini, berarti nilai B-nya sama dengan 4. Jadi nanti Anda memperoleh fungsinya fx sama dengan A-nya min 1, min x plus 4, F1-nya hasilnya adalah 3.
Jadi Anda menggunakan limit untuk menentukan fungsinya, bukan menentukan nilai limit berdasarkan fungsi, tapi menggunakan limit untuk menentukan fungsinya. Ini beberapa soal yang agak asing di sekolah, tidak pernah diajarkan di sekolah. Ini juga sama, soal terakhir, fx adalah fungsi kuadrat dengan f0-nya sama dengan 8 dan diketahui limit dengan bentuk tak tentunya seperti itu. Yang ditanya adalah nilai f1. Kita mulai dari fungsi kuadrat bentuk umumnya, berarti nanti fx-nya adalah ax kuadrat plus bx plus c. F aksen x-nya adalah 2ax plus b. Kemudian kita gunakan lagi yang di soal f0 sama dengan 8, berarti nanti f0 sama dengan 0 plus c sama dengan 8. Anda nanti sudah memperoleh nilai C-nya sama dengan 8, berarti nanti sekarang fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus 8, karena nilai C-nya 8. Kemudian dari bentuk ini, dari bentuk limitnya, Anda tahu ketika ketika min 2-nya substitusi ke dalam fungsinya, ke dalam x-nya, diperoleh bentuk tak tentu 0 per 0. Berarti dari situ nanti diperoleh f min 2-nya juga bernilai 0. F min 2 dengan fx-nya seperti ini, Anda memperoleh bahwa 4a min 2b sama dengan 0, karena x-nya saya ganti dengan min 2. Kemudian kita gunakan sekarang limitnya. Limitnya berarti nanti limit x menuju min 2, karena kita menggunakan turunan dan itu sudah terjamin karena itu bentuk tak tentu, berarti nanti bentuknya menjadi f aksen x per turunan dari x plus 2 adalah 1, nilainya 2. Jadi nanti Anda sudah memperoleh nilai ketika min 2-nya substitusi, berarti f aksen min 2 sama dengan 2. F aksennya adalah 2ax plus b, berarti f aksen min 2-nya adalah min 4a plus b sama dengan 2. Karena x-nya diganti dengan min 2. Jadi min 4a plus b sama dengan 2. Anda memperoleh dua bentuk min 4a plus b sama dengan 2. Ini ditambahkan. Hasilnya nanti adalah min b sama dengan 2. Diperoleh nilai b-nya sama dengan min 2. Ketika b-nya sama dengan min 2, Anda menentukan nilai a-nya, berarti b-nya min 2. Saya masukkan di sini misalkan min 2 4a sama dengan 4, min 4 a-nya ketemu min 1. Jadi nanti bentuk fungsinya fx-nya Anda bisa dapat a-nya adalah min 1, berarti min x kuadrat, b-nya min 2 berarti min 2x plus 8. Yang ditanya adalah f1. Berarti min 1 min 2 plus 8. Hasilnya adalah 5. Bentar, min 1 atau min 1? B-nya plus min B, B-nya min 2. B-nya min 2 berarti 4A min plus 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan min 1. Dia plus 8, yang ditanya F1. F1 min 1 min 2 plus 8, iya 5. Biar dulu aja gitu, enggak apa, nanti saya koreksi, saya lihat hasilnya. Yang penting caranya, artinya Anda dipaksa menggunakan turunan untuk menentukan nilai limit kalau di SMA gitu. Kalau sekarang penggunaan atau metode turunannya digunakan untuk mencari suatu persamaan yang diperoleh nanti dieliminasi. Jadi Anda tidak sebatas hanya menggunakan turunan untuk menentukan nilai limit, tapi Anda menggunakan turunan untuk mendapatkan keterangan tambahan berdasarkan limitnya, baru kemudian Anda melakukan manipulasi lagi. Jadi level analisanya seperti itu. Jadi kira-kira kerasa ketika soal UN hanya menentukan nilainya, ketika soal seleksi masuk perguruan tinggi berarti Anda harus melakukan analisa berdasarkan cara-cara yang sudah Anda peroleh di SMA. Mungkin itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan nanti langsung di Google Classroom ataupun di WhatsApp, enggak apa-apa.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.